Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus salat wa atammu taslimat. Wassalatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Yaqulullahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullahi subhanahu wa ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kepada kita semuanya limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta nikmat-nikmat yang sangat banyak sekali, sehingga kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala baik dengan hati kita, dengan lisan kita, ataupun dengan anggota badan kita. Kita gunakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah kita senantiasa kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwah hasanah kita semuanya, suri tauladan kita semuanya, yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umatnya yang kelak bisa meminum dari telaganya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada pagi menjelang siang kali ini yaitu berkaitan dengan manusia terbaik, atau bagaimana cara kita menjadi manusia yang terbaik sesuai dengan apa yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya setiap orang ingin menjadi yang terbaik. Setiap manusia berlomba-lomba agar menjadi yang terbaik.
Ada sebagian di antara manusia berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik di dunia, menjadi yang terbaik jabatannya, menjadi yang terbaik hartanya, ataupun yang lainnya. Akan tapi sejatinya orang-orang yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah orang-orang yang paling bertakwa. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling terbaik di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan barometer terbaik atau orang yang terbaik bukan dari sisi dunianya, bukan dari sisi banyaknya hartanya atau tingginya jabatannya ataupun ukuran-ukuran duniawi semata. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkategorikan orang yang terbaik itu adalah berkaitan dengan akhiratnya, berkaitan dengan sejauh mana dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejauh mana dia mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita bercita-cita untuk menjadi yang terbaik dalam urusan akhirat, menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun di dunia kita tidak dipandang oleh orang, meskipun di dunia mungkin kita tidak dianggap siapa-siapa. Akan tapi apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan kita semuanya, kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi orang yang terbaik. Bahkan Uwais Al-Qarni rahimahullahu ta'ala, salah satu tabi'in yang mulia, beliau tidak dikenal oleh orang-orang di sekitarnya, tidak dikenal sebagai ahli ilmu ataupun yang lain sebagainya. Akan tapi beliau dikenal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut-nyebut nama Uwais Al-Qarni pada zaman beliau. Maka diperintahkanlah kepada Umar, wahai Umar, nanti kamu akan bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Kalau bertemu dengannya, minta ampun atau mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar engkau diampuni dosa-dosanya. Padahal Uwais belum bertemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi Uwais dikenal di langit. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu itu adalah Uwais Al-Qarni yang sangat mulia kedudukannya. Baik. Adapun beberapa perkara, beberapa amalan yang dapat kita lakukan agar kita menjadi salah satu manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi salah satu manusia-manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Hal ini sebagaimana sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mengajarkan Al-Quran atau yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran tersebut. Terutama pada bulan-bulan ini, bulan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran untuk menyambut Syahrul Quran, untuk menyambut bulan diturunkannya Al-Quran. Karena ketika sudah masuk bulan Ramadan,
maka kalau kita memulai di bulan Ramadan akan sangat sulit untuk kita mempersiapkan diri, membiasakan diri untuk membaca Al-Quran. Adapun orang-orang yang membaca Al-Quran ini, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran ini bisa menjadi syafaat bagi pembacanya, bisa menjadi syafaat kelak pada hari kiamat bagi orang-orang yang mempelajari, membaca dan mengajarkan Al-Quran tersebut. Sebagaimana kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena nanti Al-Quran pada hari kiamat akan datang sebagai syafaat bagi pemiliknya, bagi yang membaca, mempelajari serta mengajarkan Al-Quran tersebut. Dan juga keutamaan yang luar biasa ini, Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwasanya keutamaan membaca Al-Quran ini sangat luar biasa dan akan dilipat gandakan ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Siapa saja yang membaca satu huruf saja, ya, jangan satu ayat atau satu surat, bahkan satu juz, satu huruf saja, kata Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, falahu bihi hasanah, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Kemudian wal hasanatu bi asyri amsalha. Kemudian satu kebaikan tadi dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan yang lain. Bayangkan setiap hari kita membaca berapa huruf Al-Quran, sehingga tidak ayal bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran 30 juz misalkan, betapa banyak pahala yang dia dapatkan sehingga dia menjadi manusia yang terbaik. Bukan hanya dia menghafal, dia memurojaah lagi berapa hafalannya, dimurojaah lagi berapa surat, berapa huruf yang akan dia baca setiap waktu, sehingga dia memurojaah berapa ayat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan demi kebaikan. Dan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la aqulu alif lam mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Akan tapi alif satu huruf, kemudian lam satu huruf, dan mim satu huruf. Setiap hurufnya dilipat gandakan sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 10 kali lipat. Berbeda halnya nanti di bulan Ramadan, dilipat gandakan lagi dengan lipat ganda yang sangat banyak sekali. Dan juga Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bagi orang-orang yang belajar Al-Quran memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa hafizun lahu ma'as safaratil kiramil bararah." Permisalan orang-orang yang membaca Al-Quran, yang dia pandai membaca Al-Quran, maka dia akan bersama safaratil kiramil bararah, bersama para malaikat yang mulia. Kemudian wa mathalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahadu wa huwa 'alaihi syadid falahu ajran. Namun bagi siapa saja yang dia terbata-bata bacaannya, masih belajar, ya, kadang salah, kemudian terputus-putus, masih belajar, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan falahu ajran, maka dia mendapatkan 2 keutamaan, 2 pahala, 2 ganjaran. Ganjaran yang pertama membaca Al-Quran, ganjaran yang kedua adalah apa? Karena dia belajar tadi, dia masih terbata-bata tapi dia tidak punya. Para jamaah kaum muslimin
dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang dimaksud dengan belajar Al-Qur'an dan membaca Al-Qur'an ini tidak terbatas hanya mempelajari tajwidnya misalkan, atau hanya mempelajari makharijul huruf, atau hanya mempelajari sifat huruf semata yang dikategorikan sebagai orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya ini. Akan tapi Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an ini memiliki 3 hal yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi orang-orang yang terbaik. Beliau katakan, "Fal Qur'anul Karim nusila li umurin thalatha." Al-Qur'an ini diturunkan dengan 3 tujuan. Yang ketiga tujuan ini dapat kita lakukan sehingga kita menjadi sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum," sebaik-baik di antara kalian man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yaitu kata Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, yang pertama at-ta'abbudu bi tilawatihi, beribadah dengan membacanya. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an bisa dia dikategorikan sebagai jalan menjadi orang-orang yang terbaik, hanya membaca saja. Membaca Al-Qur'an tadi sebagaimana sudah kita sebutkan keutamaan membaca Al-Qur'an. Kemudian wa fahmu ma'anihi, memahami makna-makna dari Al-Qur'an tersebut, mempelajari terjemahannya misalkan dibaca, atau mempelajari tafsirnya, kemudian mengajarkan tafsirnya, mempelajari makna-makna ayat yang terkandung di dalamnya. Ini juga termasuk ke dalam kategori orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian mentadabburi ayat-ayatnya dan lain sebagainya, termasuk ke dalam makna dari hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, tujuan diturunkannya Al-Qur'an adalah, dan ini yang sangat penting juga, yaitu wal amalu bihi, beramal dengan Al-Qur'an tersebut. Ya. Ketika dalam Al-Qur'an tersebut terdapat sebuah hukum, kita amalkan hukum tersebut. Dalam Al-Qur'an terdapat perintah, maka kita kerjakan perintah tersebut. Dalam Al-Qur'an terdapat larangan untuk melakukan sesuatu, maka kita tinggalkan larangan tersebut. Ini juga termasuk dalam kategori orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang ketiga hal ini adalah tujuan diturunkannya Al-Qur'an. Dan juga Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ketika menjelaskan hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama, beliau mengatakan bahwasanya wa ta'allumul Qur'an wa ta'limuhu yatanawalu ta'allumi hurufihi wa ta'limiha wa ta'limi ma'aniha wa ta'limiha. Yang dimaksud dengan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama ini, yaitu beliau mengatakan bahwasanya mempelajari Al-Qur'an ini dan mengajarkannya mencakup yang pertama mempelajari dan mengajarkan huruf-hurufnya. Tadi kita sampaikan bahwasanya mempelajari sifat hurufnya, mempelajari makharijul hurufnya, kemudian mengajarkan sifat dan makharijul hurufnya dan lain sebagainya. Kemudian kata beliau, yang kedua adalah mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya. Ya, mempelajari dan mengajarkan makna-makna kandungan dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut. Kemudian beliau mengatakan wa huwa asyrafu qisma ta'allumihi wa ta'limihi. Dan yang kedua ini, yaitu mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya, ini adalah merupakan jenis mempelajari Al-Qur'an yang paling mulia. Ya, lebih mulia daripada tadi yang pertama, hanya mengajarkan huruf-hurufnya saja atau mempelajari huruf-hurufnya saja. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, fa innal ma'na huwal maqsud. Karena makna Al-Qur'an itulah yang
menjadi tujuan yang dimaksud. Wal lafzu wasilatun ilaihi, sedangkan lafaz Al-Quran adalah sarana untuk mencapai makna tersebut. Fata'allumul ma'na wa ta'limuhu ta'allumul ghayati wa ta'limuha. Adapun makna mempelajari dan mengajarkan makna-maknanya, yakni hakikatnya, adalah mempelajari dan mengajarkan tujuan tersebut. Wa ta'allumul lafzi al-mujarrad wa ta'limuhu ta'allumul wasaili wa ta'limuha. Sedangkan mempelajari dan mengajarkan lafaz semata adalah mempelajari dan mengajarkan sarana. Wa bainahuma kama bainal ghayati wal wasail. Dan perbandingan antara keduanya yaitu seperti perbandingan antara tujuan dan sarana. Jadi tujuan itu adalah yang paling utama adalah memahami makna-makna dari ayat tersebut, yang mempelajari tafsirnya, mempelajari kandungan dari ayat-ayat tersebut sehingga kita bisa mengambil pelajaran, mengambil faidah, mengambil hukum serta menjalani hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Oleh karenanya orang-orang yang pertama yang terbaik yang kita sampaikan di sini adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, baik dia mempelajari secara huruf-hurufnya, membacanya, kemudian memahami makna-maknanya, kemudian mengamalkannya. Ketiga kategori ini adalah termasuk di antara makna orang-orang yang terbaik berkaitan dengan mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Para jamaah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara orang-orang yang terbaik atau ciri-ciri manusia yang terbaik adalah orang-orang yang paling baik terhadap keluarganya. Orang-orang yang terbaik adalah orang-orang yang terbaik terhadap keluarganya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi rahimahullahu ta'ala, sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Karena keluarga ini para ummahat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tanggung jawab kita semuanya, tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga ataupun tanggung jawab sebagai seorang istri. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa-apa yang ia pimpin. Kemudian beliau mengatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang wanita, seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya. Sehingga tidak terlepas dari tanggung jawab juga sebagai seorang ibu atau sebagai seorang istri yang berkewajiban juga menjadi yang terbaik bagi keluarganya. Karena kalau bersama orang lain bisa saja ya kita mungkin menampakkan hal yang berbeda daripada hakikat jati diri kita semuanya. Adapun kepada keluarga yang setiap hari bertemu ya, dari pagi ketemu, malam ketemu dan seterusnya, sehingga tidak ada lagi yang bisa ditutup-tutupi. Sehingga orang-orang yang benar-benar baik adalah orang-orang yang sangat baik kepada keluarganya. Sehingga orang-orang membahagiakan orang yang paling utama adalah keluarganya, istrinya, kemudian anak-anaknya, bukan orang lain.
bukan tetangganya, bukan saudaranya, bukan temannya. Ya. Yang harus diperhatikan pertama kali adalah keluarganya. Oleh karena khitab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Tahrim, ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para kepala keluarga, Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan jaga keluargamu dari api neraka. Ini adalah tanggung jawab bagi seorang kepala keluarga. Begitu pula sebagai seorang istri untuk membantu suaminya agar bisa menjaga keluarganya dari api neraka dengan mengajarkan syariat-syariat Islam yang benar, kemudian mengajarkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, menjaga rumahnya jangan sampai rumahnya menjadi tempat berbuat maksiat misalkan, atau jangan sampai ada maksiat-maksiat yang masuk ke dalam rumahnya. Ini adalah bentuk-bentuk menjaga keluarga dari api neraka. Atau memasukkan misalkan ke dalam sekolah-sekolah, pesantren-pesantren atau tempat-tempat pengajian yang benar, sehingga anak tersebut bisa menjadi orang-orang yang saleh yang kita harapkan, sebagai bentuk cara kita menjaga mereka dari siksanya api neraka. Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ketika menjelaskan ayat yang kita sebutkan tadi, itu surah At-Tahrim, beliau mengatakan, ajarilah keluargamu tentang adab dan didiklah mereka. Ya, diajari bagaimana adab-adab kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana adab-adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana adab-adab kepada keluarga, kepada orang yang lebih tua, kepada orang yang lebih muda, bagaimana adab kepada guru dan lain sebagainya. Ini juga tanggung jawab utama adalah kepada orang tua, kepada bapak yang lebih utama, kemudian kepada seorang ibu yang turut bahu-membahu bersama-sama mendidik anak-anak mereka semuanya. Kemudian yang ketiga, di antara orang-orang yang terbaik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yaitu orang-orang yang terbaik di dalam membayar hutang. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya terkadang sebagai seorang manusia yang biasa kita membutuhkan bantuan orang lain. Terkadang kita harus meminjam, misalkan meminjam barang atau meminjam rupiah, meminjam uang misalkan kepada saudara kita atau tetangga kita atau teman kita. Itu adalah perkara-perkara yang dibolehkan. Namun dengan catatan jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam meminjam sesuatu yang terkadang kurang urgent, kurang terlalu mendesak. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bermudah-mudahan di dalam meminjam sesuatu yang kurang mendesak bagi kehidupan kita semuanya. Akan tapi ketika sudah meminjam atau terpaksa kita meminjam, maka jadilah orang yang terbaik, yaitu orang-orang yang mudah dan terbaik ketika mengembalikan pinjaman tersebut. Hal ini sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khiyaran nasi ahsanuhum qadaan." Sesungguhnya orang-orang atau manusia-manusia yang terbaik adalah yang paling bagus, yang paling baik di dalam mengembalikan, di dalam bayar hutang. Ya, kalau dia punya hutang, kalau dia punya jasa misalkan balas jasa dan lain sebagainya, inilah orang-orang yang terbaik.
jangan sampai terbalik ya, pada zaman sekarang ini terkadang orang yang berhutang lebih galak daripada orang yang memberikan pinjaman. Maka ini adalah bukan sifat-sifatnya orang-orang beriman, bukan sifatnya orang seorang muslim ya, yang ketika lagi butuh, yang mungkin dia sangat memelas ataupun merengek-rengek dan seterusnya, akan tapi ketika ditagih, ketika diingatkan terkadang lebih galak dia ya, lebih marah daripada orang yang memberikan pinjaman. Alhamdulillah. Jadilah orang yang terbaik ketika membayar hutang, bayarlah. Misalkan ketika jatuh tempo harus dibayar sebelum ditagih, atau kalau ada rezekinya sebelum ditagih pun sudah bayar. Karena yang namanya hutang ini tidak bisa dihapuskan dengan istighfar, tidak bisa dihapuskan dengan amalan-amalan yang lain, harus dikembalikan pinjaman tersebut atau diridhoi oleh orang yang memberikan pinjaman. Oleh karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya beliau tidak mau mensolati seorang yang meninggal dengan memiliki hutang 2 dirham. Tidak mau disolati sampai ada seorang sahabat yang menjamin hutang tersebut. Ya Rasulullah, hutangnya saya yang bayar. Akhirnya Nabi SAW sholat jenazah, kemudian ditagih terus orang yang menjamin tersebut, ya, sudah dibayar belum? Katanya belum. Besok ketemu lagi, sudah dibayar belum? Sampai dibayarkan barulah Nabi SAW ridho dengan orang tersebut. Inilah para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan di dalam berhutang. Adapun ketika sudah terlanjur berhutang, maka jadilah orang yang terbaik yang membayar hutang tersebut. Termasuk dalam kategori ini adalah sebagaimana dinasihatkan oleh para guru-guru kita, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam urusan arisan. Ya, arisan ini adalah bentuk hutang piutang, pinjam meminjam. Ya, jadi jangan terlalu bangga misalkan memiliki uang banyak, dapat arisan, dapat nomor urut 1, duitnya dapatnya banyak. Ya. Ini bentuk hutang dan bentuk bermudah-mudahan di dalam berhutang. Ya, hendaknya kita tidak bermudah-mudahan dalam perkara tersebut. Kemudian yang keempat, di antara manusia atau ciri-ciri manusia yang terbaik adalah orang-orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik orang adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Nabi SAW mengkategorikan orang-orang yang paling bermanfaat buat orang lain ini adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ahabbu ilallah?" Wahai Rasulullah, manusia seperti apa sih yang paling dicintai oleh Allah, atau siapa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi SAW menjawab, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Sebaik-baik atau orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Inilah para akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita berlomba-lomba menjadi orang yang paling bermanfaat untuk saudara kita. Karena juga janji dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagi orang-orang yang memberikan kemudahan untuk saudaranya, maka dia akan
diberikan kemudahan nanti pada hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha menjadi yang terbaik, menjadi orang yang paling bermanfaat waktu kita, bermanfaat lisan kita, bermanfaat aktivitas kita untuk saudara kita. Kalau kita memiliki kelebihan harta, kita berikan manfaat untuk saudara kita dengan harta kita. Kita memiliki kelebihan, ada yang memiliki ilmu misalkan, maka kita jadi orang yang bermanfaat dengan ilmu kita untuk saudara kita. Karena ketika kita memberikan atau memiliki kelebihan harta, kelebihan ilmu, kelebihan yang lainnya daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjadi orang yang sangat ingin memberikan kelebihan tersebut kepada saudara kita. Kita ingin nikmat yang kita rasakan juga dirasakan oleh saudara kita. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengkategorikan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang sempurna keimanannya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang sampai dia menyukai, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Ketika dia menginginkan untuk diri kita sendiri, misalkan keluarganya adalah keluarga yang harmonis, maka kita juga wajib menginginkan untuk keluarga saudara kita memiliki keluarga yang harmonis. Ketika kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, menjadi anak-anak yang salehah, kita juga menginginkan untuk saudara kita, anak-anak mereka memiliki anak-anak yang saleh dan salehah. Ketika kita mendapatkan nikmat, misalkan nikmat hidayah atau nikmat hijrah, ya, dari masa-masa dari perbuatan-perbuatan yang zaman dahulu yang kelam misalkan, maka kita juga ingin saudara kita merasakan nikmat hijrah tersebut, merasakan nikmat iman yang kita rasakan setelah hijrah. Maka kita menginginkan saudara kita untuk merasakan yang demikian. Di antara caranya adalah dengan kita saling menasihati, kita saling memberikan dakwah misalkan kepada saudara kita sesuai dengan kadar keilmuan dan kemampuan kita semuanya. Karena jadilah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, dan ini juga termasuk perbuatan-perbuatan amalan yang terbaik. Kemudian yang kelima, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang atau manusia yang terbaik adalah orang-orang yang umurnya panjang, kemudian diiringi dengan amalan yang bagus. Ya, umur panjang saja tidak cukup menjadi orang yang atau ciri-ciri orang yang terbaik, akan tapi harus dibarengi dengan amalan yang bagus, amalan yang saleh. Hal ini sebagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari yang diriwayatkan oleh Abu Bakar dari bapaknya, bahwasanya seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khair? Wahai Rasulullah, siapa sih manusia yang paling baik? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu adalah orang-orang yang umurnya panjang. Ya, tentunya kita semuanya sering berdoa ya, semoga panjang umur. Apalagi yang masih merayakan hari ulang tahun ya, yang tidak ada ajarannya dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, doanya adalah doa yang bagus, panjang umurnya dan seterusnya ya, didoakan panjang umur. Akan tapi hendaknya lah kategori yang kedua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam harus dijalankan, yaitu wa hasuna amalu.
juga bagus amalannya. Umurnya yang panjang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk memperbanyak amalannya, digunakan untuk memperbagus amalannya tersebut, bukan hanya sekedar panjang umur. Bahkan sebaliknya, kata Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat bahwasanya fa ayyun nasi syarr, lalu manusia seperti apa yang paling buruk wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia yang paling jelek, yang paling buruk adalah orang-orang yang umurnya panjang akan tetapi amalannya jelek, amalannya buruk. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak digunakan untuk beribadah, malahan digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Digunakan umurnya yang panjang untuk semakin menambah dosanya, untuk semakin membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Maka ini para akhwat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar panjang umur, akan tapi kita sama-sama berdoa agar juga diperbagus amalannya. Ya Allah, misalkan berikanlah aku umur yang panjang dan perbaguslah amalanku. Ya, juga misalkan mendoakan kepada bapaknya, orang tuanya, atau kepada suaminya, semoga dipanjangkan umurnya dan diperbagus amalannya, bukan hanya sekedar panjang umur. Semakin panjang umur kita, semakin pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala juga akan semakin panjang. Makanya Nabi kita SAW mengabarkan bahwasanya kelak pada hari kiamat, di antara pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentang umur. Rasulullah SAW mengatakan, la tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta tus'al an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba kelak pada hari kiamat kecuali akan ditanyakan tentang 4 hal, tentang 4 perkara. Di antara keempat perkara tersebut adalah an umrihi fima afnah, tentang umurnya, kemana dia habiskan umurnya. Ya, dia gunakan umurnya untuk apa? Sudahkah digunakan umurnya di dalam beribadah kepada Allah? Sudahkah digunakan umurnya di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kebanyakan umurnya digunakan untuk dunia, untuk berfoya-foya, untuk bersenang-senang semata, ataukah untuk bermaksiat? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara yang ke-6, yang terakhir yang akan kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini, di antara ciri-ciri manusia yang terbaik adalah orang-orang yang tidak meninggalkan akhiratnya hanya untuk mengejar dunia. Orang-orang yang tidak mengejar akhiratnya hanya untuk mengejar dunia. Artinya apa? Artinya dia tidak menggadaikan agamanya demi mendapatkan dunia. Dia tetap bekerja, dia tetap berusaha, dia tetap berjualan misalkan, atau dia tetap mengerjakan urusan-urusan dunianya, akan tapi tidak melalaikan dia dari akhirat, tidak melalaikan dia dari ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan anak-anaknya misalkan dia lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak-anak termasuk istri bagi para suaminya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna min azwajikum wa auladikum fitnah." Sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian adalah ujian. Apakah membuat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala ataukah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Memiliki anak apakah membuat kita semakin dekat kepada Allah ataukah semakin jauh?
semakin ingat kepada Allah atau semakin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin diberikan harta, semakin diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah membuat kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan harta kekayaan tersebut untuk beribadah, untuk disedekahkan, untuk membuat orang lain lebih bermanfaat untuk orang ataupun yang semisalnya, ataukah akan semakin menjauhkan diri kita dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian, man lam yatruk akhiratahu li dunyahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang tidak meninggalkan akhiratnya demi urusan dunia. Karena kebaikan di dunia ini sifatnya sementara. Kebahagiaan di dunia sifatnya hanya sebentar saja. Dia tidak kekal. Sebentar lagi dia akan hilang kebahagiaan tersebut, karena seperti roda yang berputar. Terkadang kita di atas, terkadang di bawah. Terkadang diberikan kekayaan, sebentar lagi akan diuji dengan kemiskinan. Terkadang diberikan kelapangan, nanti akan diberikan kesempitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan nikmat dan kebahagiaan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal akhiratu khairun wa abqa. Dan negeri akhirat, kebahagiaan di akhirat ini adalah lebih baik dan lebih kekal dibandingkan dengan dunia. Maka jangan sampai kita menggadaikan kebahagiaan yang kekal dan abadi kelak di akhirat dengan kebahagiaan yang semu, yang sifatnya sementara, yang tidak kekal dan sebentar lagi akan berganti dengan hal yang tidak kita sukai di dunia. Oleh karenanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan, berlomba-lomba menjadi manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, berlomba-lomba menjadi yang terbaik di dalam urusan akhirat, berlomba-lomba menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatmu, kemudian bantulah aku untuk bersyukur atas nikmatmu, dan bantulah aku untuk memperbagus amalanku. Inilah doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ini salah satu orang yang dicintai oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena disebutkan oleh para ulama bahwasanya ini termasuk amalan orang yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hendaknya membaca doa tadi sebelum salam. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setelah tahiyat, maka kita membaca doa tadi, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Selain doa-doa yang lain juga yang disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini para akhwat dan ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk anak pribadi dan kepada yang mendengarkan semuanya. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi